Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian nih? Lapar Bu. Lapar nih? Iya Bu. Belum sarapan? Iya. Yang satunya baik. Nah Dima ini kenapa kok belum sarapan ini? Buru-buru Bu. Oh, Tapi buru-buru. belum ngerjain PR. Lah, PR dikerjakan di Malam hari Bu. Nah, kenapa kok dikerjakan di pagi hari Dima? Kan ketiduran Bu. Jangan diulangi lagi ya. Iya Bu. Nanti kamu malah nggak sarapan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk kali ini doanya saya ingin dipimpin oleh Dima. Silahkan Dima. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, maka doa melalui kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Dima. Sekarang Ibu akan melakukan presensi sebelum memulai pembelajaran untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Pertama, Arya Dharma. Sakit. Oh, Arya Dharma sakit. Lalu Cesta. Ismen. Jadi Sven. Bentar Bu. Iya. Ini Bu. Mati. Sebentar. Nah, bentar Bu. Nah, selanjutnya Dima, Dir. Shiva, Dela, Dela sakit. Zuratul, Dispen. Iwan, Iwan lomba futsal. oke. Lalu Rafil, Rafil masih isi telat Bu tadi Bu. Darel, Darel sama. dua anak itu lagi telat ya. Yang lain juga masuk, ada yang sakit dan ada yang dispen. Nah, berarti kalian di sini hanya 2 orang saja. Betul. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang akan kalian pelajari beberapa menit ke depan ini. Jadi kalian akan mempelajari di pembelajaran kali ini, kalian akan dituntut untuk mengevaluasi kebijakan perekonomian di masa demokrasi liberal, di mana kebijakan-kebijakan itu diberlakukan untuk menstabilkan keadaan ekonomi yang ada pada waktu itu. Nah, dan setelah itu, setelah kalian mengevaluasi itu, kalian akan dituntut untuk menuangkannya ke dalam yang namanya infografis. Nanti kalian akan dituntut juga untuk menjelaskan. Nah, sekarang Ibu ada gambar. Ups, terpotong. Apa ini yang terpotong? Itu kenapa Bu uangnya kok digunting Bu? Nah, Berarti nilai uangnya dipotong jadi setengah gitu ya Bu ya? Nah, betul banget. Dima mengatakan ini uang. Benar, ini uang, ada gunting, berarti ini uangnya terpotong. Kenapa kok uangnya terpotong? Jadi pada masa demokrasi liberal ini ada kebijakan yang mengharuskan memotong nilai mata uang untuk menstabilkan inflasi yang terjadi pada waktu itu. Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya untuk kebijakan ekonomi yang diberlakukan pada masa demokrasi liberal. Oke. Lalu ini adalah latar belakang perekonomian. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwasannya perekonomian di Indonesia pada masa ini tuh tergolong tidak stabil. Tidak stabil hingga adanya tadi uang yang dipotong-potong itu tadi untuk menstabilkan inflasi yang terjadi di Indonesia. Kenapa sih kok ada ketidakstabilan di masa ini? Nah, ini ada 3
faktor. Yang pertama adanya warisan kolonial. Loh, apa Bu warisan kolonial itu? Warisan kolonial yang dimaksud di sini adalah warisan perekonomian kolonial yang masih berjalan ketika Indonesia sudah merdeka, di mana ketika kolonial ini meninggalkan atau sudah mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka, tapi kolonial ini masih menyisakan warisan-warisan seperti perekonomian dan pemerintahan, di mana warisan perekonomiannya ini yang tidak bagus, bukan warisan yang positif seperti kalian diwarisi oleh orang tua kalian, bukan. Ini warisannya negatif, yaitu adanya hutang yang harus ditanggung kolonial pada waktu itu berjumlah sekitar 430 miliar gulden pada waktu itu. Gulden itu mata uang apa Bu? Mata uang Belanda. Belanda. Betul. Nah, ketika itu diputuskan, mengapa kok tidak pemerintah Belanda saja yang menanggung hutang ini? Kenapa harus Indonesia? Ini sudah diputuskan pada waktu konferensi Meja Bundar pada waktu itu, sehingga untuk itu Indonesia untuk diakui kedaulatannya sebagai negara, Indonesia menyetujui hal itu, sehingga warisan ini tadi, warisan hutang yang bernilai 430 miliar gulden ini tadi diterima oleh Indonesia, sehingga di sini Indonesia sebagai negara baru yang belum siap apa-apa, yang masih belajar lah intinya, ini malah diwarisi hutang sebanyak itu. Kalau dirupiahkan itu sekitar 1,5 miliar. Wow, zaman segitu ya Bu? Iya, zaman itu banyak sekali untuk negara yang baru merdeka, ya kan? Disitulah kabinet-kabinet seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, bahwasanya ada kabinet yang menjabat di masa ini. Kabinet-kabinet ini perdana menterinya berlomba-lomba untuk memikirkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Lalu setelah itu ada inflasi yang tinggi. Nah, di sini di masa ini terjadi inflasi tinggi. Kenapa Bu kok terjadi inflasi tinggi? Jadi di masa ini, di masa demokrasi liberal, masih terdapat 3 mata uang yang digunakan di Indonesia. Yang pertama uang Republik Indonesia atau yang biasa disebut ORI, lalu ada uang BK, lalu ada uang Belanda. Jadi itulah yang membuat di sini adalah salah satu faktor dari terjadinya inflasi di Indonesia. Masih beredarnya uang asing di sini, dan ada 3 pula yang beredar begitu. Nah, setelah itu ada minimnya SDM. Nah, di sini kenapa kok minimnya SDM, Bu? Kenapa minimnya SDM bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi? Karena adanya ini tadi, 2 faktor ini tadi. Dan karena adanya minimnya SDM ini belum adanya tokoh atau orang-orang yang berkompeten dalam perekonomian pada masa itu, sehingga untuk menuntaskan 2 masalah ini tuh belum ada. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi, atau ketidakstabilan ekonomi ini tidak bisa cepat terselesaikan karena belum ada orang yang berkompeten dalam hal tersebut gitu. Nah, itu adalah latar belakang perekonomian di Indonesia. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, silakan Sita. Nah, kalau inflasi yang tinggi itu dampaknya seperti apa kehidupan masyarakat sehari-hari waktu itu? Nah, kalau inflasi yang tinggi ini tadi tentunya berdampak pada kehidupan masyarakat ya, karena dengan inflasi yang tinggi ini tadi, masyarakat itu masyarakat ini mengalami dampak, yaitu tingginya harga bahan pokok, sehingga masyarakat kesulitan dalam membeli barang-barang atau kebutuhan pokok mereka. Jadi itulah yang menjadi konsep utama dari adanya inflasi yang tinggi ini di masyarakat begitu. Lalu selanjutnya
kondisi perekonomian di Indonesia. Dari 3 faktor tersebut kita bisa menentukan kondisi perekonomian di Indonesia pada masa itu. Yaitu yang pertama ada defisit anggaran negara yang besar akibat belanja militer dan pemerintahan. Seperti yang kita tahu, waktu kita setelah merdeka, kita kan mengalami banyak pergolakan-pergolakan ya, juga perubahan ideologi, mana yang cocok, mana yang tidak, adanya pemberontakan-pemberontakan. Akibatnya hal itu berakibat pada belanja militer dan pemerintahan. Begitu. Lalu adanya inflasi yang tinggi, nilai rupiah tidak stabil. Itu tadi yang seperti saya dijelaskan di awal, bahwasanya ada 3 mata uang yang beredar. Nah, inilah yang berdampak pada inflasi dan nilai rupiah yang tidak stabil. Lalu kemudian ada ekspor masih didominasi hasil perkebunan dan tambang milik asing. Jadi walaupun banyak perkebunan dan tambang di Indonesia ini, tapi perkebunan dan tambang ini itu dipegang oleh pihak-pihak asing, bukan oleh pihak Indonesia sendiri. Dan itu ini juga berkaitan dengan yang terakhir, yaitu ketergantungan besar pada ekspor komoditas primer. Jadi di Indonesia ini masih cenderung mengandalkan pada komoditas yang warisan kolonial juga. Kolonial dulu di sini hanya mengandalkan sumber daya alamnya. Nah, di sini pemerintah juga atau Indonesia juga masih mengandalkan kepada perekonomian. Sektor komoditas utamanya itu hanya di pertambangan dan perkebunan, itu saja. Jadi tidak ada infrastruktur manufaktur dan sebagainya, itu belum ada, sehingga belum bisa mendongkrak perekonomian kita pada waktu itu. Selain itu ada infrastruktur ekonomi sangat terbatas dan rusak akibat perang. Nah, sebelum ini kan Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, itu yang membuat infrastruktur di Indonesia itu belum begitu baik, sehingga untuk aktivitas ekonomi yang dilakukan itu juga belum begitu baik, sehingga itu juga memengaruhi ketidakstabilan ekonomi pada masa ini. Nah, selanjutnya ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa yang sangat mencolok. Nah, kalau ini sampai sekarang juga masih ya. Jadi di Jawa, dari dulu Jawa adalah menjadi center dari semuanya. Jadi di Jawa itu lebih maju, sedangkan di luar Jawa itu masih terbelakang. Kalau kata anak-anak Gen Z sekarang ini apa? Nah, Jawa adalah kunci, sampai sekarang masih kunci ya, belum bisa diratakan undang-undangnya begitu. Lalu ya. Mau tanya, transaksi 3 mata uang itu berlaku sampai tahun berapa, Bu? Nah, itu transaksi itu berlaku sampai adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh beberapa kabinet ini tadi. Jadi masih berlaku di masa demokrasi liberal ini, tapi sudah tidak berlaku di masa demokrasi terpimpin dan selanjutnya begitu. Nah, itu tadi kondisi perekonomian Indonesia yang dilatar-belakangi adanya warisan kolonial, lalu inflasi yang tinggi, dan tidak adanya sumber daya manusia yang memadai. Nah, akibatnya tadi kondisi yang sudah saya sebutkan tadi berakibat pada adanya diambilnya kebijakan perekonomian pada masa demokrasi liberal. Nah, kebijakan ekonomi ini siapa sih yang buat? Yang buat yaitu adalah kabinet-kabinet yang berdiri pada masa ini juga. Yang pertama ini ada kebijakan Gunting Syarifuddin, di mana kebijakan Gunting Syarifuddin ini yaitu kebijakan centering, yaitu pemotongan nilai mata uang. Tapi kalau yang biasanya di negara lain pemotongan nilai mata uang itu dengan cara pemotongan nilai mata uang itu
memotong ya kertas ya di tengah-tengah itu tadi, betul apa yang kata Dima katakan, yaitu pemotongan kertas uang di tengah-tengah untuk juga memotong nilai mata uangnya, di mana sisi yang sebelah kiri itu bisa digunakan sebagai alat tukar untuk belanja dan lain sebagainya, sedangkan sisi yang sebelah kanan ini harus diserahkan kepada pemerintah untuk apa? Untuk kemudian setiap bulannya akan mendapat bunga sebesar 3%, dan ketika itu sudah terkumpul 200 rupiah itu maka akan dilakukan pembukuan sebesar 50%, dan ini yang Budi Syarifuddin ini kebijakan ini yang juga berakibat baik atau berdampak baik dengan adanya inflasi yang ada di Indonesia pada masa tersebut. Lalu ada gerakan banteng. Nah, gerakan banteng ini seperti yang sudah saya tuliskan di situ, yaitu mendorong pengusaha pribumi dengan memberikan lisensi impor khusus Bumi Putra, di mana para pengusaha Bumi Putra ini diberikan lisensi khusus impor ya. Namun Namun yang terjadi malah para pengusaha Bumi Putra ini tidak bisa mengelolanya dengan baik. Malah lisensi yang diberikan pemerintah ini diserahkan atau dijual kepada perusahaan swasta maupun pengusaha asing, sehingga kebijakan ini tidak bisa mendongkrak perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah nasionalisasi di Java Bank, di mana di Java Bank yang dulunya merupakan tinggalan atau warisan kolonial dinasionalisasikan, yaitu diubah namanya dan diubah kepemilikannya dan diubah seluruhnya menjadi Bank Indonesia atau BI, yang dimana Bank Indonesia ini menjadi sentral bank di Indonesia pada saat itu. Begitu. Lalu, nah ini ada 3 kebijakan lagi di masa ini, yaitu ada sistem ekonomi Alibaba, di mana sistem ekonomi ini yaitu seperti memberikan peran kepada pribumi sebagai ali dan masyarakat Tionghoa sebagai baba, di mana kewajiban baba adalah mengajarkan ali bagaimana berekonomi atau berusaha berbisnis yang baik dan bisa seperti masyarakat Tionghoa begitu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat Tionghoa itu sangat ahli ya dalam perekonomian, dalam berbisnis dan lain sebagainya. Namun kebijakan ini juga gagal karena di sini ternyata pribumi tidak bisa mengikuti sistem yang diberlakukan oleh baba, yaitu selaku masyarakat Tionghoa, dan di sini masyarakat Tionghoa justru memanfaatkan hal ini untuk kepentingan usahanya sendiri, bukan untuk pribumi. Nah, setelah itu ada rencana pembangunan 5 tahun. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasannya salah satu kondisi yaitu adanya infrastruktur yang tidak memadai untuk diberlangsungkannya perekonomian di Indonesia. Nah, di sini terjadi pembangunan 5 tahun ini, kebijakan ini yaitu untuk peningkatan infrastruktur dan industri yang ada di Indonesia. Lalu ada nasionalisasi perusahaan Belanda. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada kondisi di mana beberapa pertambangan ataupun perkebunan atau beberapa hal di Indonesia ini yang belum sepenuhnya milik Indonesia, masih milik asing begitu. Nah, di sini dilakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda itu milik asing untuk dijadikan kepemilikannya menjadi milik Indonesia seperti itu. Lalu di sini ada dampak positif dan negatifnya.
Tentunya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini memiliki dampak positif dan negatifnya tersendiri ya. Yang pertama dampak positifnya dulu. Jadi dampak positifnya di kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan tadi dalam demokrasi liberal ini adalah Bank Indonesia, adanya atau berdirinya Bank Indonesia sebagai sentral bank di Republik Indonesia untuk pertama kalinya. Nah, kedua ada mulai tumbuhnya pengusaha pribumi. Walaupun sudah saya katakan tadi bahwasanya beberapa kebijakan yang diberlakukan seperti kebijakan Benteng dan kebijakan Alibaba ini mengalami kegagalan, namun masih terdapat beberapa yang mengalami kesuksesan dalam berusaha itu, sehingga muncullah pengusaha-pengusaha pribumi yang walaupun itu masih dalam skup yang kecil, kan tidak terjadi secara masif begitu. Lalu ada nasionalisasi aset Belanda memperluas kepemilikan negara. Seperti tadi yang ada nasionalisasi perusahaan Belanda itu tadi. Nah, ini berakibat baik, yaitu berakibat positif untuk memperluas kepemilikan negara begitu. Lalu ada rencana pembangunan nasional mulai disusun untuk mengatasi adanya keterbatasan infrastruktur dan industri untuk mendongkrak perekonomian pada waktu itu. Diberlakukan kebijakan retorika. Nah, ini yang menyebabkan adanya rencana pembangunan nasional mulai disusun ini tadi. Nah, kemudian ada sisi negatifnya. Setiap kebijakan ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi negatifnya sendiri itu ada instabilitas politik, di mana instabilitas politik ini terjadi karena karena disebabkan oleh instabilitas ekonomi yang terjadi. Lalu adanya korupsi dan penyalahgunaan kredit pada program Benteng. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya program Benteng ini tidak terlaksana dengan baik, sehingga terjadi adanya korupsi dan penyalahgunaan ini. Karena itu jadi tidak berjalan dengan baik. Lalu adanya kurangnya tenaga ahli ekonomi dan manajerial. Seperti disebutkan di latar belakang bahwasanya pada masa itu Indonesia kekurangan SDM, sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini merujuk pada kurangnya tenaga ahli dalam bidang ekonomi di Indonesia, sehingga bisa mengatur bagaimana perekonomian di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah itu infrastruktur belum memadai untuk mendukung industrialisasi. Nah, ini adalah yang terakhir dari dampak negatifnya, yaitu infrastruktur yang tidak memadai. Nah, kita sekarang akan melakukan pembagian kelompok. Sebenarnya saya akan membagi kelompok menggunakan kertas atau kartu-kartu partner card. Nah, namun karena di sini ada banyak yang sakit, berhalangan tidak masuk karena adanya lomba dan disuspend karena organisasi dan lain sebagainya, maka karena hanya dua ini, maka kalian silahkan berkelompok untuk mengerjakan evaluasi yang akan kalian tinjau dari kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Seperti yang saya katakan tadi, kalian akan membuat apa? Infografis. Betul banget. Kalian akan membuat infografis untuk mengevaluasi kebijakan ini. Jadi setelah kalian membuat infografis tersebut, kalian bisa mempresentasikan ke depan bagaimana kebijakan ekonominya, latar belakangnya, dan yang terakhir adalah evaluasi terkait kebijakan ekonomi yang kalian pilih untuk kalian evaluasi dan presentasikan. Gitu. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya tidak serta-merta menyuruh kalian tanpa adanya instruksi dan aturan untuk mengerjakan di sini, agar pengerjaan kalian lebih stabil, lebih bagus. Jadi harus saya tentukan terlebih dahulu apa saja elemen yang harus tercantum dalam infografis tersebut. Jadi pertama saya akan memberikan suatu masalah pada kalian. Kalian sudah banyak masalah, tapi saya kasih masalah lagi ya.
miliar dan beban hutang luar negeri sebesar 1,5 triliun serta dalam negeri 2,8 triliun. Namun kebijakan yang diambil pemerintah seringkali gagal memperbaiki ketidakstabilan ekonomi. Nah, setelah itu kalian harus memilih salah satu kebijakan ekonomi yang sudah saya sebutkan tadi. Ada apa saja bisa disebutkan? Di Syarifuddin. Betul. Iya betul. Ganti Syarifuddin. Benteng apa tadi Bu? Gerakan Gerakan Benteng. Benteng. Lalu ada nasionalisasi Java Ya, Bank. itu. Lalu sistem Alibaba dan ada nasionalisasi perusahaan-perusahaan dan RPLT, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, di antara kebijakan-kebijakan tersebut kalian pilih salah satu untuk kalian buat infografis. Nah, di dalam infografis ini kalian juga tidak serta-merta membuat infografis. Ada elemen-elemen yang harus tercantum untuk kemudian saya akan melakukan penilaian. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, kalian akan harus menjelaskan bagaimana masalah ekonomi yang sedang diatasi menggunakan kebijakan tersebut. Lalu mekanisme kebijakannya, bagaimana cara kebijakan itu diberlakukan pada masa kabinet tersebut, begitu. Lalu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini kalian harus menjelaskan hasil kerja dari kebijakan tersebut, apakah berhasil ataukah gagal. Nah, sertakan alasan juga ya untuk keterangan ini. Lalu untuk skor efektivitas kerja akan saya nilai. Ini saya nilai mulai dari kalian berkelompok hingga saya nilai juga dari infografis yang telah kalian kumpulkan. Untuk ketua kelas tugasnya nanti saya akan share ke Bima untuk tugas ini dan share ke teman-teman kamu untuk kemudian mengerjakan ini. Untuk presentasinya, karena ini harus presentasi juga, untuk presentasi teman-teman yang belum bisa hadir bisa dilakukan secara online, yaitu direkam dan dikirimkan ke link drive lalu kirimkan ke ibu. Untuk kalian yang sudah presentasi di sini, karena kalian masuk pada saat ini, kalian tidak perlu melakukan hal tersebut. Begitu. Nah, media yang saya sarankan untuk mengerjakan ini adalah media Canva yang tentunya kalian pasti sudah punya ya. Nah, untuk itu silahkan dikerjakan. Saya akan memberikan ini panduannya kepada kalian. Silahkan dibaca untuk pengerjaannya nanti. Baik, Bima dan Siva silahkan dibaca dan dikerjakan. Nah, di sini masuk ke sesi diskusi. Nah, saya tetap memantau dan mengasih kalian. Tidak ada yang kalian harus mendiskusikan tadi evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan di masa ini ya. Dimana ada kebijakan 6 kebijakan yang sudah saya sebutkan, bisa kalian pilih salah satu untuk dievaluasi. Dan jangan lupa di infografisnya kalian harus menyantumkan elemen 4 elemen yang sudah saya tuliskan tadi. Jangan sampai lupa karena itu juga bagian dari penilaian. Oke. Kalian juga bisa mencari sumber di internet untuk mengerjakan ini ya. 10 menit cukup. Cukup. Sudah sampai mana? Dua Bu. Bentar. Sudah?
sudah ya, Sudah, memang tapi sepertinya tinggal. ini Iya. tidak ikut ya, tidak ikut Ikut bu, mendiskusikan ikut bu. Udah selesai tapi tinggal. Iya. penilaian yang akhir. Sifanya ini. Saya pokoknya yang nomor 3 udah tinggal sifat. Ayo sifat penilaian. Bentar, tinggal dikit. Nah, udah. Sudah. Oke, untuk sesi presentasi kalian bisa tunjuk salah satu dari dua ini untuk maju untuk mempresentasikan hasilnya. Jangan lupa hasilnya kirimkan ke ibu dulu untuk kemudian ibu tampilkan di layar ya. Silahkan jika dikirim. Sudah ya, sudah. Udah. Dikirim. Oke. Nah, ini bagus banget ya ini desainnya. Silakan siapa yang mau mempresentasikan itu. Ya, Dimas silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan infografis ekonomi masa demokrasi liberal. Di sini saya mengambil kebijakan Indonesia Budi. Latar belakang masalah ekonomi. Yang pertama, defisit anggaran itu mencapai 5,1 miliar. Terus beban hutang luar negeri mencapai 1,5 triliun. Dan di dalam negeri mencapai 2,8 triliun. Nah, kebijakan sebelumnya itu gagal Bu, memperbaiki stabilitas. Nah, mekanismenya jadi ada dua mata uang. Yang sebelah kiri itu untuk transaksi dan sebelah kanan untuk apa ya namanya, menambal negara ya, menambal uang negara. Ya itu. Nah itu. Kenapa kami mengambil ini Bu? Karena menarik Bu, unik. Karena zaman sekarang kan sudah nggak ada Bu ya, uang dipotong tengah dan bisa dibuat transaksi. Dan selanjutnya evaluasi hasil kebijakan. Yang berhasil itu reduksi jumlah uang yang beredar, terus mengurangi tekanan inflasi secara signifikan tapi jangka pendek, memenuhi kas negara untuk pembiayaan pembangunan, dan kegagalannya terlalu drastis merugikan pemegang uang kecil, terus kepercayaan masyarakat turun dan dampak sosial ekonomi yang besar. Terus setelah kami berdiskusi untuk nilai kebijakan ini kita kasih 3,5 Bu, karena masih skornya mencerminkan keberhasilan teknis tapi juga konsekuensi sosial yang signifikan. Bagus sekali Bima, boleh duduk sekarang. Apa yang dikatakan Bima itu betul sekali ya. Jadi kenapa sih kok ada Budi Syarifudin ini juga dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu adanya defisit anggaran dan sebagainya, dan tentunya setiap kebijakan ini ada keberhasilan dan kegagalannya sendiri. Nah, ternyata kelompoknya Dima dan Syifa memberikan skor 3,5. Bagus sekali. Kemudian kita akan masuk ke rangkuman. Nah, di sini seperti yang saya di sini akan melakukan penegasan kembali bahwasanya ketidakstabilan perekonomian di masa demokrasi liberal ini diakibatkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama itu karena adanya warisan hutang kolonial, lalu ada inflasi yang tinggi karena ada 3 mata uang yang masih digunakan pada masa ini. Lalu yang ketiga adalah sumber daya manusia yang masih minim, di mana masih banyaknya manusia yang belum berkompeten dalam perekonomian begitu. Lalu nah hal inilah yang kemudian memicu kondisi yang buruk tentang ekonomi di masa ini, sehingga
program Benteng, sistem Alibaba, lalu nasionalisasi di Japasbank, dan kemudian dan kebijakan-kebijakan inilah yang bertujuan untuk memunculkan atau bertujuan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia pada masa ini. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya kalian harus mengisi tiket keluar kelas. Di sini kalian harus merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan. Ini pengisian tiket keluar kelas ini hanya di 8 menit saja ya. Kalian harus mengisi 3 poin yang bisa kalian dapat, 1 pertanyaan, 1 refleksi yang bisa kalian dapat, dan 1 saran pembelajaran untuk saya di pembelajaran berikutnya. Dan di pembelajaran berikutnya kalian akan melakukan atau membuat esai mengenai kebijakan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Sudah, anak-anak? Sudah mengisinya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan dan melakukan pembelajaran dan sudah mempresentasikan hasil infografisnya dengan sangat baik. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum